Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semua yang tercinta, para seiman seimat yang insyaallah dirahmati Allah SWT, terutama anak-anakku taruna taruni angkatan 54 dan 55 yang sekarang dalam kondisi stay home. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan harapan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Juga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikut yang setia melaksanakan syariahnya sampai akhir yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai, perkenankanlah saya akan menyampaikan tentang hadis dari Arba'in Nawawi yang ketiga, yang demikian: An-Nabi Abdurrahman Abdillah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu bunyal Islam ala khamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti saumi ramadhana. Yang terjemahnya adalah bahwa dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam didirikan oleh 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah sholat, aqimi sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah naik haji ke Baitullah. Yang kelima adalah puasa di bulan suci Ramadan. Saudaraku, mari kita uraikan singkat karena waktu yang terbatas. Syahadat merupakan satu fondasi yang harus kuat, karena apa? Harus bisa menanggung beban dari semua bangunan yang ada di atasnya. Oleh karena itu, ketika seorang telah bersyahadat, maka konsekuensinya adalah harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan apa yang disyariatkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah berdakwah di hadapan para kafir Quraisy, sebenarnya hati-hati mereka itu percaya betul, membenarkan betul apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi apa, dia sangat takut dengan konsekuensi logis yang harus dia lakukan. Di antaranya adalah dia harus meninggalkan sesembahan-sembahan patung-patung mereka yang tiada manfaatnya sama sekali, banyak madorotnya. Itulah beratnya, makanya dia tidak mau sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Lalu bagaimana dengan generasi kita, pemuda-pemuda Indonesia, orang-orang Indonesia? Begitu mudahnya, begitu ringannya mulutnya mengucapkan syahadat, tapi ternyata di belakang hari dia sholat pun mungkin tidak. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah sholat. Ketika syahadat sudah diucapkan, fondasi sudah diterapkan, maka laksanakan sholat sebanyak 17 rakaat dalam 1 hari, 5 kali. Sholat itu pun memiliki peran yang sangat utama, sangat penting dalam agama Islam. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang daripada agama. Maka barang siapa
Mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia sudah merobohkan tiang agama. Astagfirullahaladzim. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah menerangkan tentang peran sholat, bahwa nanti di yaumul kiamah yang pertama-tama dihisab adalah sholatnya bagi seorang hamba. Apabila sholatnya baik, maka amalan-amalan lain dianggapnya baik, subhanallah. Tetapi bila sholatnya jelek, maka amalan-amalan yang lain pun dianggap jelek. Maka apa yang akibatnya? Maka harus masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah ita'i zakat wa ita'i zakat. Wajib hukumnya membayar zakat bagi yang mampu tentunya. Maka subhanallah, Allah yang maha menciptakan semua makhluk tahu kondisi kekuatan daripada hamba-hambanya ini. Ketika sholat, syahadat, semua orang bisa melaksanakan tentunya, kan tidak ada hubungannya dengan materi. Kalau orang sudah mempunyai harta sampai nisab, maka wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya. Nah, ini dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Hud min amalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu alaihim." Ambillah dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan. Luar biasa ini. Dan doakanlah mereka. Luar biasa. Jadi ketika kita mengambil zakatnya, maka harta yang ia miliki menjadi bersih dan suci. Kemudian yang keempat adalah wahidil baiti anistatun ilahi sabila. Tentu juga hubungannya dengan harta ini. Yang keempat ini tentunya kalau bagi yang mampu. Wahidil baiti anistatun ilahi sabila. Bagi yang mampu melaksanakannya. Karena ibadah haji ini termasuk ibadah yang harus mengandalkan harta dan kekuatan fisik, luar biasa. Dan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW memberikan keterangan, man hajja hadal baiti falam yarfus falam yafsuk roja'a kayaumin waladatu umuh. Maka barang siapa berhaji ke Baitullah, dia tidak melakukan rofas, tidak melakukan fasik, maka ketika pulang akan mendapatkan haji mabrur. Bulan yang terakhir adalah puasa bulan suci Ramadan yang sedang kita laksanakan, insya Allah. Ini tentang jelas man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufralahuma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.